Hai, salam guru hebat. Hari ini saya akan memaparkan materi tentang refleksi terhadap praktik pembelajaran dan asesmen. Topik diskusi kali ini adalah pertama, kegiatan pembelajaran oleh guru pamong yang saya observasi. Kemudian yang kedua, refleksi pembelajaran oleh guru pamong. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran oleh mahasiswa. Yang keempat, refleksi pembelajaran oleh mahasiswa. Yang kelima, kesimpulan. Mari kita memasuki ke kegiatan pembelajaran oleh guru pamong. Kegiatan pembelajaran oleh guru pamong yang pertama, pembukaan. Pada kegiatan pembukaan, guru memeriksa kehadiran peserta didik dan melakukan apresiasi awal tentang materi arus bolak-balik. Kemudian, guru pamong masuk ke inti kegiatan dengan memberikan penjelasan terkait materi pembelajaran yang cenderung teacher center. Kemudian, memberikan peserta didik latihan soal dan memberi kesempatan mereka untuk menuliskan jawaban di depan kelas. Yang ketiga, kegiatan penutup. Guru memeriksa pekerjaan peserta didik dan melakukan konfirmasi materi yang belum dipahami oleh peserta didik. Marilah kita melakukan refleksi pembelajaran oleh guru pamong. Pada kegiatan pembukaan, guru sudah baik melakukan apresiasi secara lisan di awal pembelajaran untuk mengetahui pemahaman awal yang dimiliki oleh peserta didik. Hal ini masih dapat diperbaiki jika guru melakukan tes diagnostik kognitif secara tertulis supaya guru bisa mengetahui kompetensi awal tiap peserta didik. Selain itu, guru juga dapat melakukan tes diagnostik non-kognitif untuk mengetahui minat, gaya belajar, dan juga profil peserta didik atau karakter peserta didik untuk menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada kegiatan inti, pemaparan materi masih cenderung teacher center atau berpusat pada guru. Lebih baiknya guru melakukan kolaborasi dengan peserta didik supaya terjadi diskusi antar peserta didik dan guru sebagai fasilitator. Apabila kita lihat dari kemampuan peserta didik di kelas, memang arus bolak-balik ini bukan materi yang mudah bagi mereka, mengingat mereka telah 2 tahun menghadapi masa pandemik sehingga pemahaman awalnya masih cukup kurang, sehingga guru memilih untuk melakukan pembelajaran secara teacher center dan nanti akan ditunjang dengan latihan soal secara individu. Akan tetapi, pada latihan soal, lebih baiknya guru melakukan diskusi secara berkelompok antar peserta didik supaya terjadi interaksi atau peer teaching. Kemudian, guru dapat menambahkan latihan soal individu kepada peserta didik untuk melakukan penilaian secara formatif sehingga dapat diketahui ketercapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Penggunaan media pembelajaran dengan PowerPoint dirasa sudah tepat dilakukan oleh guru karena di dalam media pembelajaran tersebut terdapat gambar tentang rangkaian arus serta video tentang rangkaian arus listrik yang mempermudah peserta didik memahami materi. Akan tetapi, warna yang digunakan dalam media PowerPoint masih perlu perbaikan agar mudah dibaca oleh peserta didik. Kemudian pada bagian penutup, guru sudah baik dalam melakukan penekanan poin pada materi pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas kegiatan pembelajaran oleh mahasiswa atau saya sendiri dalam praktik pengajaran terbimbing. Materi yang saya paparkan adalah gelombang elektromagnetik. Pada pembukaan, saya memeriksa kehadiran peserta didik dan melakukan apresiasi awal secara lisan.
Kemudian pada bagian inti, saya menampilkan video pembelajaran terkait materi gelombang elektromagnetik, kemudian meminta peserta didik untuk melakukan pembelajaran secara berkelompok dengan menggunakan LKPD gelombang elektromagnetik, di mana di dalamnya sudah ada soal-soal atau masalah-masalah yang saya tampilkan untuk dianalisis secara berkelompok dengan sumber belajar buku. Setelah melakukan diskusi secara berkelompok, saya meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil diskusinya terkait LKPD gelombang elektromagnetik. Kemudian, saya melakukan konfirmasi materi pada bagian penutup dan melakukan pengulangan materi ketika ada peserta didik yang belum memahami materi gelombang elektromagnetik. Kemudian, refleksi pembelajaran oleh mahasiswa. Yang pertama, pada kegiatan pembukaan sudah baik dilakukan apresiasi secara lisan di awal pembelajaran. Akan tetapi, lebih baik apabila melakukan tes diagnostik kognitif secara tertulis dan juga tes diagnostik non-kognitif secara tertulis agar pembelajaran dapat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian refleksi pada bagian inti adalah lebih baiknya melakukan asesmen secara kelompok dan individu pada tiap pembelajaran supaya dapat mengetahui ketercapaian pembelajaran tiap pertemuan. Yang terakhir, refleksi pada bagian penutup. Pada tahap ini, mahasiswa kehabisan waktu dalam pembelajaran, sehingga mahasiswa meminta waktu 5 menit tambahan kepada peserta didik untuk melakukan konfirmasi materi. Kejadian ini membuat mahasiswa harus lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan pembelajaran supaya waktunya bisa berjalan dengan sesuai. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah refleksi pembelajaran sangat bermanfaat bagi guru dan peserta didik untuk mengetahui tindakan yang terjadi di kelas serta kelebihan dan kelemahannya sehingga akan terjadi perbaikan pada pembelajaran yang akan datang. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya sangat terbuka untuk kritik dan saran yang membangun. Terima kasih. Salam guru hebat.